Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Cecep Hadiansa. Bapak hari ini akan menjelaskan tentang macam-macam hubungan antara dua garis ya. Dua buah garis ya. Kita ketahui bahwa garis itu adalah sesuatu yang kalau dipanjang terus panjang sekali ya. Kalau di buku teks itu biasanya kita ganti ujung-ujungnya itu dengan tanda panah ya. Jadi ujung yang ininya diganti sama tanda panah ya. Jadi ini menyatakan bahwa ruas garis itu sangat panjang. Kalau misalkan di sini line ya. Nah, ini ya. Jadi garis ini itu kalau di dalam buku teks itu tandanya itu dengan ada tanda panah ya di kedua sisinya itu untuk garis ya. Kalau di sini Bapak kasih dengan lain yang ini. Jadi ini ya tata hingga tuh. Wah, ini kalau dipanjangkan terus panjang sekali ya. Nah, sekarang bagaimana caranya apa saja sih hubungan antara dua garis itu ada apa aja? Oke, ini Bapak hapus dulu. Hapus, hapus, ini juga hapus. Hapus, 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 hapus. Nah, sekarang bagaimana sih? Apa aja sih garis itu? Yang pertama ada ruas garis yang saling berpotongan. Ini ya contohnya. Nah, ini berpotongan ya. Jadi dua garis ini, oh jadi biar nggak pusing, bapak pakai yang kecil aja lah. Yang sedikit aja ya. Misalkan ini garis ini ya. Nah ini garis garis hmm, hmm, kapus. Oh. Nah ini aja lah buat tag yang baru. Ini misalkan garis AB. Nah di sini ada ruas garis lagi. Nah ini namanya garis CD. Nah ini namanya berpotongan yaitu ketika dua buah garis ya itu yang ini menghasilkan satu titik perpotongan. Jadi ketika dua buah garis berpotongan itu akan menghasilkan satu buah titik yaitu di tengah-tengahnya. Misalkan di sini titik E. Nah, ini ya, ini namanya garis yang berpotongan. Di sini garis yang berpotongan. Oke. Nah, ini garis yang berpotongan. Sekarang apalagi selain ini itu garis yang sejajar. Misalkan garis yang sejajar tuh kayak gini. Ini misalkan dibuat tuh sebuah garis ya. Wah, ini panjang sekali ya. Di sini kita buat sebuah titik yang segaris dengan ini ya. Tuh ini juga ininya ada di sini. Nah, ini kita kasih nama misalkan garis F salah. Garis FG. Di sini garis HI ya. Garis FG itu sejajar dengan garis HI. Apa sih sejajar tuh? Jadi kalau dalam contoh sehari-hari itu seperti rel kereta api. Kalau diperpanjang terus, wah tidak ada namanya yang berpotongan ya. Ini, tah ini namanya berpotong. Tidak ada yang namanya berpotongan. Nah, ini namanya garis yang sejajar, yaitu garis yang tidak saling tidak kalau diperpanjang terus tidak akan saling bertemu itu yaitu garis yang sejajar ya biar ini nggak terpanjang bapak diperkecil sama bapak diperkecil ya. Up, ini tutup ya jadi kita kasih di sini garis FG sejajar
Kalau lambang sejajar tuh kayak gini ya, sejajar dengan garis garis HI ya. Ini. Nah, ini lambang sejajar ya. Ini lambang sejajar. Oh, ini kalau di sini berarti bawahnya garis AB berpotongan dengan garis garis CD. Nah, ini lambang dari berpotongan yang ini ya. Oke, nah ini garis FG sejajar dengan garis HI. Nah, sekarang kita akan menjelaskan yang ketiga, yaitu garis yang tegak lurus. Tegak lurus itu bukan tegak lurus dua-duanya, bukan ya. Tapi misalkan ada sebuah garis ya. Ini misalkan garis garis ya. Garis ya. Ada sebuah garis yang tegak lurus kayak gimana? Nah, di sini Bapak pakai ini. Nah, yang lambang ini yang membuat sudut 90 derajat. Di sini kan sudutnya siku-siku ya. Sudut siku-siku. Nah, ini namanya ini kalau di sini ini maaf, salah. Jadi yang membuat sudut siku-siku ya. Sudut kalau di ini kayak tambah ya, kayak tambah. Jadi ini misalkan di sini kasih objek label ini garis L, di sini garis K, di sini garis M, di sini garis L, J ya. Jadi garis JK itu tegak lurus terhadap garis LM. Nah, ini namanya tegak lurus ya. Jadi tegak lurus tuh lambangnya kayak gini. Belum lambangnya mana? Jadi kita tulis di sini. Jadi kalau yang membentuk sudut 90 derajat ini ya, kayak siku-siku, ini sudut siku-siku itu berarti kedua garisnya itu tegak lurus ya. Misalkan Pak, gimana kalau ini ada yang kayak si garisnya itu kayak misalkan tidak memotong. Ini tegak lurus nggak? Misalkan di sini ya. Ini kalau kayak gini ini tegak lurus ya, karena kan ini kalau misalkan ini diperpanjang atau ini ya, kalau ini diperpanjang tuh, ini membentuk juga sama. Jadi kalau ini tegak lurus tapi tidak memotong ya. Nah, yang tadi aja. Sekarang Bapak perkecil dulu. Oke, ini di close. Ini juga sama di. Nah, jadi ini adalah garis yang apa tadi? Yaitu garis yang saling tegak lurus, yaitu garis yang saling tegak lurus. Kalau di sini garis CK tegak lurus itu lambangnya mana ya lambangnya ya? Nah, ini nih. Lambang itu T kebalik. Garis CK tegak lurus terhadap garis LM. Oke, ya, nah ini ya. Ini namanya garis yang tegak lurus. Nah, sekarang yang terakhir yaitu garis yang saling berhimpit, ya. Garis yang saling berhimpit, misalkan ada sebuah di sini A, N dan M, yaitu N dan M. Nah, di sini ada lagi garis, misalkan garis label P dan Q. Garis NO itu berhimpit dengan garis PQ. Berhimpit itu maksudnya apa? Garis yang seperti menyatu gitu ya. Nah, ini namanya garis berhimpit, yaitu garis kita kasih nama di sini garis garis apa itu NO berhimpit dengan garis PQ. Oke.
Oke. Nah, ini ya. Jadi, ini garis yang berhimpit, di sini garis yang tegak lurus, di sini garis yang saling berpotongan, di sini garis yang saling sejajar. Kalau kita lihat secara umum, ini bisa bisa dilihat kan di sini garis yang berpotongan, di sini garis ini berpotongan juga. Apakah setiap garis yang berpotongan berpotong itu bisa tegak lurus? Ya, belum tentu ya tegak lurus. Tapi kalau misalkan garis yang berpotongan ini tegak lurus dan berpotongan. Kalau yang ini, apakah garis yang berhimpit ini sejajar? Ya pasti sejajar. Tapi kalau yang sejajar belum tentu berhimpit. Oke ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Jadi hari ini kita membahas tentang macam-macam hubungan antara dua buah garis. Yaitu di sini ada garis yang berpotongan, yaitu garis AB. Ini lambangnya ya. Di sini lambangnya itu garis X tandanya dengan garis CD. Jadi garis AB berpotongan dengan garis CD. Sedangkan yang ini tadi garis yang tegak lurus, biar ininya garis sejajar, maaf, sejajar. Garis yang sejajar. Ini garis sejajar ya. Garis sejajar antara garis FG. Nah, ini lambangnya tanda miring 2 ya, sejajar dengan garis HI. Nah, ini yang ketiga garis yang saling tegak lurus. Jadi garis LM dengan garis CK itu saling tegak lurus. Lambang itu kayak T terbalik ya. Nah, kalau di sini ini garis yang berhimpit, garis NO berhimpit dengan garis PQ berhimpit, yaitu hampir dalam satu jalur ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.